10 tahun yang lalu ya teman-teman ya, atau 12 tahun yang lalu gitu teman-teman. Saya itu karyawan biasa, seorang engineer, cuman dapat penghasilan, tapi nggak bisa punya tabungan gitu teman-teman. Jadi saya nggak punya tabungan, jadi kita berdua, saya dengan istri saya itu bisa dibilang kalau zaman dulu tuh, kalau sekarang kan YOLO, FOMO gitu ya. Dan itu yang kita lakukan gitu. Jadi saya nggak bisa pegang uang, pokoknya ada uang beli aja, beli barang gitu teman-teman. Dan kebanyakan karena saking seringnya beli barang dengan kondisi keuangan yang istilahnya apa ya, pas-pasan waktu itu, bisa dibilang ya kita selalu memaksakan gitu. Jadi dengan cara cicilan itu kita akan eksekusi gitu. Sehingga apa yang terjadi teman-teman, saya banyak utang ya, saya banyak utang waktu itu, kejadiannya tahun 2010, 2011 lah gitu teman-teman ya. Saya banyak utang, suatu saat saya dapat hidayah kayaknya saya harus berubah nih gitu ya. Akhirnya saya cari ilmu yang bisa benar-benar bisa bantuin saya. Nah, teman-teman, akhirnya saya ketemu FPSB Indonesia. Saya kenal guru-guru FPSB itu, akhirnya saya belajar teman-teman. Saya ambil semua gelar profesi yang ada di situ teman-teman. Ada nggak sih ilmu yang bisa menyembuhkan penyakit saya ini yang istilahnya suka belanja, terus kemudian, gimana sih cara ngatur uang gaji masuk ke rekening tuh maksudnya diapain aja gitu. Nah, akhirnya teman-teman saya ambil semua dan alhamdulillah teman-teman dari ilmu yang saya dapatkan, saya bisa memperbaiki keuangan saya. Ya, walaupun waktu itu nggak mudah ya prosesnya teman-teman, dari punya utang kartu kredit yang jumlahnya juga lumayan dan alhamdulillahnya akhirnya nol gitu teman-teman, ya. Nah, akhirnya saya suka sharing teman-teman ke beberapa, tempat gitu ya, dan waktu itu Pak Trijoko ngundang saya untuk sebagai pembicara, terus kemudian akhirnya sekarang saya ditunjuk oleh Pak Trijoko, pemilik FPSB Indonesia yang mengeluarkan Certified Financial Planner ini untuk jadi pengajar, teman-teman. Ya. Jadi hari ini saya ditunjuk, Pak Trijoko itu sebagai pengajar di Associate Wealth Planner gitu ya. Kemudian Qualified Wealth Planner, kemudian ya RFP CFP, makanya ketemu teman-teman di sini teman-teman ya. Nah, itu dia cerita saya singkat ya, teman-teman ya. Nah, topik yang kita mau bahas sekarang adalah di manajemen resiko. Nah, manajemen resiko itu ada di mana sih? Gitu, teman-teman. Di dalam perencanaan keuangan. Nah, ya, teman-teman ya. Saya sharing ke teman-teman. Kita belum sedikit ngebahasan di awal ya, teman-teman ya. Kita bahas di awal. Sebetulnya teman-teman ini belajarnya ada di mana gitu ya. Kelihatan tampilan saya? Saya udah share kan ya? Kelihatan. Warnanya hijau ya? Iya, kelihatan. Iya, Pak. Oke. Jadi gini teman-teman, Mbak Rizky ya, Mas Kausar. Jadi kalau kita lihat nih, kan kemarin kan teman-teman belajar CFP itu modul 1, modul 2, modul 3, modul 4 kan. Ya, kemarin mungkin baru ketemu Chief Henry ya di modul 1. Sebetulnya kita ini belajarnya apa sih? Kita tuh belajar piramida perencanaan keuangan teman-teman. Ya, piramida perencanaan keuangan. Nah, jadi kalau kita bicara perencanaan keuangan, itu basicnya itu atau bisa dibilang adalah pondasinya itu adalah dua level ini nih teman-teman. Nah ini nih dua level ini, dua level ini. Ya ini yang disebut pondasi keuangan atau bisa dibilang adalah keamanan keuangan. Ya, keamanan keuangan. Nah baru di atasnya ini temboknya, tembok, dinding dan atapnya ini adalah kenyamanan. Ya, kenyamanan keuangan. Ya. Nah teman-teman, seperti kita tahu bahwa perencanaan keuangan itu apa sih gitu ya. Kita akan membantu klien. Jadi kalau kita sebagai perencana keuangannya, sebetulnya jati diri kita apa sih? Kita ini akan membantu orang-orang bagaimana orang tersebut tercapai tujuan keuangannya. Nah, itu yang paling penting teman-teman. Jadi kalau hari ini teman-teman sudah memiliki gelar profesi, apalagi udah skala internasional ya. CFP ini kan skala internasional.
Certified Financial Planner, ya, Certified Financial Planner. Adalah bagaimana saya ini seorang perencana keuangan yang profesional, saya akan membantu klien saya mencapai tujuan keuangan. Jadi ketemu klien itu adalah pada saat teman-teman berhadapan dengan klien, bagaimana dia bisa tercapai tujuan keuangannya. Wah, berarti kayak kita harus diskusi dong dengan dia. Iya, betul. Nah, pada saat kita sudah tahu nih, apa sih sebetulnya tujuan dia gitu, teman-teman. Oh, misalnya ketemu Mbak Rizky misalnya. Mbak Rizky, aku pengen dana pendidikan anak dong. Kayaknya dari kemarin aku nggak bisa nabung deh. Aku pengen dana hari tua dong. Aku tuh pengen pada saat pensiun nanti aku punya sekitar ada uang lah bisa hidup dari usia 55 nanti pada saat pensiun 60 sampai usia 75 dan sebagainya gitu. Tolong bantu aku dong, kawal aku dong. Bagaimana aku punya uang ya. Mas Ansari tolong dong aku pengen punya dana darurat aja. Dari kemarin aku ngumpulin aset aja nggak bisa gitu. Minimal aku punya dana darurat lah 3 sampai 6 bulan gitu. Misalnya gitu ya, teman-teman. Oh, berarti klien kita ini maunya di situ. Maunya tuh mencapai tujuan-tujuan dia tuh itu gitu. Nah, baru kita mappingin tuh, teman-teman. Berarti klien kita punya tujuan. Nah, biasanya kita akan ngebahas dari bawah ya. Jadi konsep perencanaan keuangan ini sama aja tuh kita lagi ngebantuin orang eh pada saat orang punya tujuan nih. Contoh ya, misalnya misalnya Mbak Weni misalnya ketemu klien nih. Mbak Wen, aku pengen dong, misalnya dia tinggal di Jakarta, terus kemudian dia mau ke Bandung gitu ya. "Mbak Ben, tolong dong, aku mau ke Bandung nih, tolong kasih tahu dong." "Oh, kamu mau naik apa kalau ke Bandung?" "Aku mau naik mobil." "Oh, oke. Kamu udah tahu belum arahnya kemana kalau dari Jakarta ke Bandung?" "Belum." "Tolong kasih tahu dong." Nah, baru nanti Mbak Beni akan kasih tahu tuh arahnya, misalnya dari Jakarta tuh ke Bandung kayak gimana gitu ya. "Oh gitu? Oke. Jadi kamu dari sini naik tol Cikampek, Purbalingga lurus aja." Nah, karena kamu ini pengen naik mobil, ya, pada saat kamu naik mobil, kamu harus siapin tuh kendaraannya supaya prima, supaya tidak ada gangguan-gangguan dalam perjalanan itu, gitu. Apa saja tuh Mbak Yeni? Ya satu, ban serepnya ada nggak? Kondisi bannya gimana? Bensinnya gimana? Kartu imaninya gimana? Nah, persiapan-persiapan apa saja yang kamu yang kamu harus siapkan tuh. Ya kayak seperti tadi yang kartu imani dan sebagainya. Oh gitu. Nah, ternyata konsep itu sama dengan kita, teman-teman. Kalau kita bicara perencanaan keuangan ya, nah, kita kan bantu orang bagaimana dia bisa tercapai tujuan keuangannya. Nah, persiapan-persiapan apa saja yang harus dia kudu rapikan, ya kudu dia siapkan. Contoh misalnya, saya pengen dana pendidikan anak, saya pengen nanti pensiun yang mandiri, saya pengen misalnya ibadah misalnya, mau naik haji misalnya. Nah, otomatis teman-teman, persiapan-persiapan itu kita kudu cek dan benar-benar pastikan bahwa dia sudah benar-benar rapi. Nah, apa saja yang perlu dirapikan sebagai fondasi keuangan adalah arus kas. Nah, ya, jemur uang dan dana darurat. Ini biasanya teman-teman dirapikan dulu. Makanya kemarin waktu modul 1 ketemu Chief Henry, pasti bawahannya bahasannya adalah cash flow, benar, teman-teman. Ya, arus kasnya gimana, nah ya, dan sebagainya. Pembahasannya adalah catatan keuangan. Benar? Masih ingat kemarin catatan keuangan ada berapa macam? Catatan keuangan di dalam perencanaan keuangan CFP, catatan keuangan, uang masuk, uang keluar, benar nggak teman-teman? Masih ingat kemarin? Arus kas, ya. Apalagi selain arus kas, catatan keuangan ingat ada dua, arus kas sama apa? Aset. Ya, jadi arus kas pendapatan dikurangi pengeluaran. Aset, kekayaan ya, kekayaan itu aset dikurangi hutang. Nanti teman-teman
Dari dua catatan ini akan disimpulkan di dalam 8 rasio keuangan. Ini standar nih. Teman-teman pastikan belajar ini karena nanti ujian keluar nih, teman-teman. Ya, ujian keluar. 8 rasio keuangan ini keluar, arus kas ini keluar, aset nih keluar. Jadi kalau kita sebagai perencanaan keuangan nih, CFP, kerja kita apa sih Pak Viko? Kerja kita ini adalah jasa yang kita jual selain konsultasi adalah mengecek persiapan-persiapan dia dalam mencapai tujuan keuangan dia. Jadi apa yang akan kita jual jasa kita teman-teman? Bikin book plan. Biasanya kita akan bikin book plan. Salah satu contoh ya, saya tampilkan book plan yang akan kita biasanya yang kita pakai. Yep, bentar ya. Teman-teman lihat tampilan book plan-nya. Ini dia. Ini seorang CFP seperti ini. Ini saya ambil dari Qualified Web Planner ya. Qualified Web Planner ini adalah sebuah engine khusus yang bisa membuat dokumen secara cepat dalam hitungan beberapa detik itu dokumen udah jadi. Jadi kalau zaman dulu kita seorang CFP, belum ada QWP ini, kita buat dokumen ini dari nol. Tapi dengan adanya QWP, ini kita bisa create dokumen ini dengan cepat, ya, dengan cepat sekali. Ya teman-teman, apa yang akan ditampilkan? Kemarin sudah dibahas di modul 1, catatan kekayaan. Ya, ingat catatan kekayaan isinya adalah aset pribadi, aset investasi ini ditampilkan semua teman-teman. Dan tugas teman-teman adalah menilainya. Apakah kekayaan dia positif atau tidak? Nah, ini tugas kita nih sebagai seorang CFP. Ya. Kemudian apalagi teman-teman? Catatan arus kas. Uang masuk, uang keluar. Kemarin sudah dibahas modul 1. Ya, tuh, lihat teman-teman. Dinilai dia surplus atau defisit. Lihat teman-teman. Apalagi financial health check-up. 8 rasio keuangan. Ini ujian keluar nih teman-teman. Apa saja isinya? Ada dana darurat, rasio likuiditas, rasio tabungan, rasio hutang terhadap aset. Ini dia. Rumus-rumusnya teman-teman apalin. Ya. Karena dia akan keluar nih. Ya, rasio kemampuan membayar hutang konsumtif dan ada 8 rasio ini. Ini ngambilnya dari mana? Dari dua catatan tadi. Jelas teman-teman? Bapak ini? Mbak Rizky? Jelas, Mas. Jelas ya? Jelas, Pak. Tuh. Tapi template ini dapat dari mana ya, Pak? Bisa dapat juga kah kita, Pak? Untuk bahan belajar juga. Oke, nanti saya kirim ya, Mas Kausar ya. Siap, Pak. Bisa, Makasih, bisa. Pak. Karena justru template ini adalah template standar. Apakah di CFP diajarin Pak Viko cara membuat ini? Enggak sih. Tapi ini kan sebetulnya adalah gelar profesi yang lain ya. Tapi justru ini membantu para CFP untuk membuat dokumen ini. Jadi yang kita jual ini nantinya adalah dokumen ini, Mas Kausar. Jadi kalau misalnya kayak kemarin ada klien gitu ya, Pak Viko, tolong dong, apa tuh namanya, bikinin apa tuh namanya, bagaimana sih kondisi keuangan saya? Saya itu kayak karena kasus kemarin dia baru dapat warisan, ya, jadi dia minta tolong saya, ini uang diapain? Nah, ya udah kita nilai gitu ya, kita nilai semuanya dari pendapatan dia, asetnya dia, even warisan yang masuk ke dalam rekening dia, itu diapain nih? Apakah dikembangkan atau didiamin aja? Nah, itu kita nilai di sini tuh, Mas Kausan. Ya, sampai kita bisa memberikan rekomendasi aset alokasi yang disarankan. Nah, ini seperti ini nih. Ya, jadi kalau orangnya karena engine ini memang punya punya apa tuh namanya? Kuesioner yang berhubungan dengan profil resiko ya. Jadi kita bisa tahu orang ini konservatif, moderat atau agresif. Ya. Nah, ini dia nih, teman. Ya. Ini artinya nanti dokumen ini akan masuk, maksudnya penjelasan dari fondasi keuangan arus kas hutang dan dana darurat ini akan ada di dokumen pertama, ya, book plan tempat pertama tuh teman-teman. Nah, kalau arus kasnya menurut kita nih, arus kas hutangnya udah rapi sama dana daruratnya udah rapi, baru kita bicara level berikutnya, ya. Karena gagalnya orang mencapai tujuan keuangan, selain tadi pondasinya kurang rapi, yang paling bawah cash flow-nya nggak rapi, hutangnya, dana darurat, habis itu naik naik berikutnya adalah manajemen risiko. Nah, ini yang kita mau bahas nih, teman-teman. Jadi kalau kita bicara perencanaan keuangan,
Ini penting. Manajemen risiko. Gimana memanage risiko-risiko yang terjadi dalam perjalanan klien kita mencapai tujuan keuangan. Ya mungkin belum tentu jadi menggunakan asuransi juga sih teman-teman. Masih ada beberapa metode. Tetapi biasanya ini teman-teman, kalau kita seorang CFP ya, pasti paling banyak menggunakan produk asuransi untuk memanage risiko klien ya, dalam bagaimana dia mencapai tujuan keuangan dia. Gitu. Baru nanti kita bicara investasi teman-teman. Ya, maksudnya tujuan keuangan, habis itu nanti kita bicara dana hari tua, baru kita nanti bicara pajak, habis itu baru kita bicara warisan. Nah, di manajemen risiko ini, makanya ini ketemu modul 3. Ya. Investasi, modul 2. Nah, hari tua, pajak, dan warisan, modul 4. Nanti belajar semua. Nah, hari ini kita ada di sini. Jelas? Ini fokus kita ada di sini nih. Ya, manajemen risiko. Karena kan kemarin kita udah bahas arus kas, hutang, dan dana darurat, gitu kan? Udah kita rapikan dan bahkan ada 6 proses perencanaan keuangan. Itu penting teman-teman, karena 6 proses perencanaan keuangan itu akan kita jalankan selalu, baik untuk memanage resiko atau dalam merencanakan keuangan. Ya, masih ingat nggak kemarin 6 proses perencanaan keuangan? Masih ingat? Mas William, masih ingat nggak 6 proses perencanaan keuangan? Mbak Rizky, Mas Ansari, pernah? Perencanaan arus kas ya Mas ya. Kalau nggak salah ingat yang pertama ya. Bukan, yang kita yang melakukan approaching gitu-gitu. Oh, Masih ingat nggak? Yang pertama kali apa sih yang harus kita lakukan di dalam 6 proses TFP gitu ya, 6 proses perencanaan keuangan. Sorry ya, tulisannya jelek ya, biar cepat. Adalah kita approaching. Ngobrol dulu ke klien, deketin dulu klien. Ini penting nih teman-teman, karena ini akan kita gunakan di manajemen risiko juga. Pada saat nanti kita memutuskan apakah orang ini beli asuransi atau tidak, 6 proses ini akan kita jalankan. Ya. Approaching dulu, ngobrol dulu. Kemudian langkah berikutnya apa, teman-teman? Fact finding. Jadi kalau teman-teman pengalaman ya, pada saat nanti kita teman-teman jadi seorang CFP profesional, even orang yang udah 20 tahun di CFP, belum tentu bisa membantu kliennya. Hah, kok bisa? Iya. Karena kenapa? Problem approaching. Ya, pendekatan ke klien itu kurang. Karena gagalnya kita ini sebagai seorang CFP ya teman-teman ya, itu datanya nggak ada. Gimana kita mau buat dokumen kayak tadi yang dokumen book plan tadi, kalau informasinya aja nggak valid, bener nggak? Dia nggak mau sebutin utangnya dia nggak mau sebutin pendapatannya dia, malu kali gitu kan. Nah, artinya keberhasilan kita nih, mulai dari awal, approaching-nya kita kudu dekat. Jadi nggak mungkin lah misalnya Mbak Meliani tiba-tiba ketemu teman udah 10 tahun, ingin menawarkan jasa gitu ya. Saya ini seorang CFP ini profesional, wah udah terregister lah istilahnya gitu ya. Tetapi ketemu klien yang teman SMP dulu, tiba-tiba udah 10 tahun gak ketemu, terus ngobrol, bro, gue CFP nih. Udah lama, gue CFP profesional, wah CFP apa tuh? Pokoknya gue perencana keuangan, berapa gaji kamu sekarang? Ya karena pendekatannya kurang, jadi lo kok tiba-tiba udah nanya gaji ya? Gitu. Nah, artinya apa? Kita kudu deketin dulu. Sampai dia trust-nya timbul, baru kita bisa bicara. Ya, bahwa, bro, kebetulan ini seorang CFP, ingin membantu masyarakat Indonesia bagaimana dia tercapai tujuan keuangannya. Oke. Nah, kira-kira kamu masih ada nggak tujuan keuangan yang kamu belum capai? Oh, ada nih, Mbak Miriani ada. Apa misalnya? Aku pengen punya rumah, aku pengen punya dana pendidikan anak yang bagus. Artinya apa? Fact finding kita udah dapetin. Artinya tujuan keuangannya udah dapet nih. Gitu teman-teman. Ya. Tujuannya udah dapet. Setelah itu apa teman-teman? Dapat semua informasinya, asetnya dia dan sebagainya. Maka setelah fact finding, teman-teman analisa. Ya, analisa dan kasih rekomendasi. Nah, inilah teman-teman tugas teman-teman buat buku. Namanya book plan tadi.
dokumen tadi. Jadi kayak kita ini udah kayak dokter lah istilahnya teman-teman. Kita akan bantu orang bagaimana dia ada problem, terus kemudian kita analisa nih orang nih baiknya diapain ya. Nah, baru kita tulis resep tuh teman-teman. Nah, resepnya tadi adalah dokumen tadi. Ya, kita ajuin, kita bikin semua buat book plan. Di dalamnya ada financial check up ya. Ya, untuk ngecek up dulu kan dokter kalau misalnya dia pengen tahu kondisinya klien dan obat apa yang mau kita kasih, dokter kasih, ya mau nggak mau ya dia harus medical check up dulu supaya dia bisa tahu, oh problemnya di sini. Kemudian baru yang kedua adalah buku perencanaan. Ya, di mana di sini nanti akan ada asuransi, perhitungan asuransi jiwa, perhitungan dana pendidikan anak dan sebagainya. Dan itu adalah kerja seorang CFP, teman-teman. Ya, kemudian apalagi baru temuin lagi teman-teman presentasi. Ya, presentasiin ke klien. Maka setelah itu klien ngerti, oh ini maksudnya. Akhirnya apa teman-teman? Keluarlah action point. Pak, beli asuransi ya Pak. Kenapa? Pak Ansari, kenapa aku harus beli asuransi? Karena kondisinya ngeliat dari analisa kami ya begini Pak. Oh gitu ya. Mbak Rizky, apa harus aku lakukan? Pak, beli investasi Pak. Bapak mau pakai apa? Bapak ada di sini kami ada produk reksadana dan sebagainya, ini bisa membantu action point. Dan pada saat orang itu setuju ingin menjalankannya, maka proses yang berikutnya akan berjalan, yaitu adalah penerapan. Artinya dia beli produk atau mungkin bisa jadi mungkin hanya rebudgeting dulu ya. Aduh, aku nggak bisa beli asuransi nih. Kenapa emangnya? Anggarannya nggak ada, rapiin anggarannya dengan catatan arus kas yang kita buat. Bapak harus ikutin ini. Kalau Bapak pengen beli asuransi atau Bapak pengen berinvestasi. Jadi kita nilai tuh nanti di financial check up. Wah, ternyata saya ini belum nabung sama sekali ya. Pak Bro William ya. Iya Pak. Belum nabung Pak. Oh, nah, gimana nih nabung? Nah, artinya Bapak kudu nabung Pak. Terutama biasanya kalau orang-orang di luar sana adalah pensiun Pak, perencanaan, misalnya dana pendidikan dan sebagainya. Bapak belum nabung sama sekali. Apa mungkin Bapak udah punya aset kali? Belum punya sama sekali. Oke deh, eksekusi. Bro William, pakai produk apa? Ya kebetulan kami ada di Bibit ada produk ini Pak. Dan mungkin ini bisa membantu. Dan saya akan menemani Bapak. Saya akan menemani Bapak sampai 10 tahun ke depan dengan produk ini. Misalnya ya. Ya otomatis kalau Bro William yang benar-benar profesional akan temani produk ini ya udah pastinya dibayar. Ya. Jadi klien itu teman-teman butuh teman. Ya, dia tuh pada saat ingin merencanakan keuangan, kita ini bukan kayak dokter yang jual putus. Jadi justru kita ini akan menjadi seorang coach. Jadi financial coach, financial mentor kepada klien kita bagaimana kita kawal dia, bagaimana dia bisa tercapai tujuan keuangannya. Makanya oleh sebab itu langkah terakhir seorang CFP adalah ada monitoring. Jadi kalau orang dia tadi Mbak Weni ngasih tahu mau ke Bandung, itu tiap berapa kilometer atau berapa jam kemudian Mbak Weni telepon, udah sampai di mana? Sama, kita pun juga gitu. Melakukan monitoring, apakah sudah capek atau belum. Ya, tujuan keuangannya ini bisa tercapai atau tidak. Oh, ternyata investasinya nggak cocok. Oh, ternyata di dalam perjalanan terjadi resiko. Nah, kita kudu antisipasi. Jelas, teman-teman? Pada saat udah sampai posisi monitoring, kita balik lagi ke approaching. Ya, itu doang yang kita lakukan. Jelas, Mbak Rizky? Mbak Helena, Mbak Weni? Jadi kita bisa tahu. Jadi kerja kita ini belajar di CFP ini outputnya apa? Dan tidak hanya seorang CFP, tapi kita akan punya perilaku bahwa saya ini udah menyandang CFP profesional dan saya harus tahu tugas saya apa nih. Apa yang gelar yang udah saya miliki, apa yang harus saya perbuat bagi masyarakat. Terlepas kita punya produk keuangan yang mendukung ya, misalnya. Itu kan hanya istilahnya kendaraan yang akan kita berikan kepada dia. Tapi kita punya jati diri kita apa? Oh, menurut Pak Viko, saya harus membantu masyarakat dong. Iya, kita bantuin masyarakat. Mau nanti dia mau beli produk sama kita atau tidak, ya itu urusan mereka. Tapi kita bantu dia. Syukur-syukur memang ketemu orang yang profesional juga,
yang mau menghargai jasa kita. Saya bayar per bulan konsultasi, monitoring, coaching, bikin dokumen, kita kerjasama 1 tahun. Pastikan aset saya naik growth 20% dari tahun ini. Bro William bisa nggak bantuin saya? Ya Pak, saya akan bantu, kita akan controlling. Kita akan bikin plan, bagaimana Bapak bisa naik asetnya 20% di tahun ini. Ya kita nilai semuanya di tahun ini dia punya berapa. Hari ini Bapak punya 12 miliar total aset Bapak. Nanti di 2026 awal kita cek Bapak harus naik dia harus di atas 12 miliar. Naik 10% atau 20%. Nah, mungkin dia tujuannya. Nah, ini di dalam perjalanan kalau terjadi resiko, kita harus antisipasi ini nggak ganggu, asetnya semua aman. Gitu teman-teman. Jelas ya? Nah, itu dia. Nah, jadi mulai nih teman-teman. Oh, manajemen resiko. Apa ini gitu teman-teman. Sebetulnya teman-teman, kalau secara materi yang ada di modul 3, itu mah hafalan semua teman-teman. Ya, teman-teman baca bukunya, ya, dibaca. Walaupun bukunya tebel ya, atau teman-teman bisa ngambil dari materi yang saya buat. Bisa aja, lulus ya lulus, tapi minimal kita mengerti apa sih yang sebetulnya dibahas di modul 3 ini. Ya. Jadi nanti teman-teman, di modul 3 ini, paparannya apa saja yang akan kita diskusikan adalah satu, teman-teman akan belajar yang satu, apa sih sebetulnya manajemen resiko itu. Jadi konsepnya gitu teman-teman. Ya. Ini yang pertama nih, kita kudu paham manajemen resiko itu apa sih? Emang harus asuransi ya Pak Viko ya? Emang nggak ada yang lain? Nah itu kayak gitu tuh teman-teman. Kalau memang asuransi, saya harus ngerti ini asuransi. Makanya kita bahas biasanya adalah prinsip dasar asuransi. Ya. Karena kita ini adalah personal finance ya teman-teman ya. Jadi bukan corporate nih. Kita udah sepakat nih bahwa teman-teman masuk ke dalam CFP adalah kita bicara personal, bukan perusahaan. Walaupun bisa kita lakukan ya, tetapi kita lebih ke personal. Ya, makanya biasanya produk-produk manajemen resiko yang mendukung produk-produk yang mendukung untuk manajemen resiko itu adalah biasanya asuransi. Makanya dibahas di modul ini itu adalah asuransi jiwa. Ya. Asuransi nanti akan kita bahas lagi. Ada 2 tipe nih. Saya bingung ketemu klien saya, tiba-tiba dia nyodorin produk PID atau produk unit link. Ini produk lama nih. Ya. Tiba-tiba, Mas Kosar katanya CFP ya. Kebetulan saya punya produk nih. Asuransi sudah beli. Niat kita bukan mau jualan asuransi, tapi tiba-tiba klien nyodorin. Bisa tolong review nggak? Nah, karena kemarin kita sudah belajar CFP, kita udah bilang, oh Bapak produknya tradisional ini. Kita tahu mana yang disebut produk tradisional, mana yang disebut produk unit link. Pada saat kita ditanya apa kelebihan masing-masing dari dua produk ini, tradisional sama unit link, kita paham. Pak, unit link nanti kita bahas, teman-teman. Ya, atau PID. Nanti akan bicara lagi. Pentingan mana ya? Asuransi jiwa atau sakit kritis atau kesehatan? Bahas lagi, teman-teman. Di modul ini kita akan bahas lagi. Apa itu asuransi rawat inap? Kesehatan. Kita akan bahas lagi sakit kritis. Tambahan kita akan masuk ke dalam pendalaman tentang asuransi umum. Ada memang asuransi umum dibahas di sini. Ya. Asuransi jiwa, asuransi kesehatan dan sakit kritis ya teman-teman ya. Dan yang terakhir besok kita akan bahas adalah pendekatan sistematik. Ini penting. Saya belum tahu apakah dari topik semua ini akan keluar, teman-teman. Tetapi pendekatan sistematik harus dipelajari benar-benar karena ini adalah ngitung asuransi yang ideal bagi klien. Jelas, teman? Pendekatan sistematik. Menghitung asuransi. Jadi nanti pada saat teman-teman nanti prakteknya nih, ketemu klien,
Terus dia bilang, siapa nih? Misalnya Mbak Weni, Wen, aku nih kemarin beli asuransi. Oh, bagus. Asuransi apa? Aku juga belum tahu. Asuransi apa gitu. Begitu Mbak Weni buka, oh ini asuransi jiwa. Pak, asuransi jiwa Pak yang Bapak punya Pak? Oh, nggak ada asuransi kesehatan? Nggak ada Pak di polisnya. Oh, oke. Kapan Bapak beli? Wah, udah lama sekali. Nggak tahu sekarang agennya udah nggak ada kali ya. Gitu teman-teman. Terus dia nanya, Mbak Wen, kira-kira, Bu Weni, kira-kira manfaat yang saya beli 10 tahun yang lalu, ini masih berfungsi nggak? Kalau kita belum happy, wajar kalau kita nggak bisa jawabnya. Saya belum tahu angka yang ideal. Tapi karena Mbak Weni sekarang udah happy dan lulus dan menyandang happy, wajib bisa menghitung berapa angka ideal nilai asuransi jiwa klien kita atau teman kita atau masyarakat. Jelas? Modul terakhir. Dan ini banyak keluar di studi kasus hari kedua ujian. Khusus untuk modul 3. Jadi teman-teman nanti besok benar-benar teman-teman harus concern di bab yang ini nih, yang terakhir. Ya. Karena soal-soalnya agak tricky tuh, soal-soal ceritanya gitu. Jelas teman-teman? Ya. Aman? Mbak Beni, Mbak Rizky, Mbak Helina. Aman, Pak. Aman, Pak. Masih semangat belajarnya nih? Udah capek pulang kantor tiba suruh belajar lagi gitu ya? Masih, Semangat, Pak, Pak. masih. Masih semangat? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, teman-teman, kita masuk ya ke topik yang pertama, yaitu adalah manajemen resiko. Nah, saya nggak akan paparin dokumen yang kita baca, saya kasih catatan buat teman-teman belajar. Nanti teman-teman bisa ambil catatan saya. Karena saya dulu ujian juga begini teman-teman. Saya bingung gitu. Saya kan biasa ya teman-teman ya, kalau zaman dulu tau udah lama banget ya, saya masih kerja terus habis itu suruh belajar CFP gitu ya teman-teman. Udah itu besoknya mau ujian malamnya saya baru belajar teman-teman. Tapi ya alhamdulillahnya lulus juga. Nah dengan cara saya nggak baca buku total dalam satu bundle itu enggak teman-teman. Saya buat catatan saja ya. Ini saya buka buat teman-teman. Nah, ini kita bahas ya teman-teman. Jadi di bab 1 modul 3 itu ngebahasnya apa? Teknik manajemen. Jadi apa sih sebetulnya manajemen risiko itu gitu teman-teman. Ya kita tahu ya dasarnya ya, resiko itu adalah sesuatu hal yang tidak kita prasangka. Kita nggak tahu kejadiannya kapan gitu ya. Ya, artinya akibat apa? Akibat ketidaktahuan kita. Makanya ada resiko. Kalau misalnya kita udah tahu nih orang bakalan terkena sakit kritis dalam hidupnya, ya udahlah gitu ya. Tapi kita nggak tahu apakah orang ini akan terjadi sakit kritis atau kecelakaan atau enggak. Ya walaupun meninggal itu udah pasti ya. Teman-teman kalau di manajemen risiko, teman-teman ya, ada pembahasan mengenai metode dasar memberlakukan resikonya, teman-teman. Ya. Ada dua tipe. Ada yang sifatnya control method, teman-teman. Bagaimana resiko itu kita kontrol. Ya, jadi ada metode yang kita lakukan atau yang yaitu adalah pengendalian ya, teman-teman ya. Ada juga yang metodenya adalah risk financing atau pendanaan. Jadi nanti tugas kita sebagai seorang CFP, ya walaupun kita udah tahu jawabannya ya biasanya kita akan sering pakai adalah risk financing. Tapi bukan berarti metode yang lain jelek, enggak. Kita lihat kondisinya, teman-teman. Makanya kita kudu analisa dengan 6 proses perencanaan tadi. Jadi pada saat kita bicara metode ada dua ya, pengendalian dan juga pendanaan. Pada saat pengendalian apa saja yang bisa kita lakukan? Nah, ini dia teman-teman. Ada namanya metode risk avoidance. Ya, atau penghindaran. Ada metode yang namanya segregation atau pemisahan. Ada yang namanya loss prevention atau pencegahan. Ada yang namanya loss reduction, ya, atau non insurance transfer, pengalihan resiko tanpa asuransi. Oh ada juga ya, iya. Kayak model-model risk financing, iya, tapi dia mentransfer resiko tapi nggak menggunakan insurance.
Ya, kita bahas satu-satu ya teman-teman, ini contoh ya teman-teman ya. Jadi kalau bicara risk control method itu teman-teman ya, yang pertama adalah penghindar, risk avoidance. Contohnya apa misalnya? Udah deh hindari aja deh daripada kena resiko gitu ya. Kayak contoh COVID-19 kemarin. Kenapa pemerintah menggunakan metode risk avoidance? Karena memang udah yang paling bagus menurut mereka. Ya, padahal pemerintah juga sudah memberikan gratis apabila orang terjadi kena COVID, dikasih obat, masuk rumah sakit dibayarin. Itu kan sebetulnya risk financing. Tapi tetap juga menggunakan metode risk avoidance, penghindaran. Di rumah aja lah, gitu teman-teman. Ya, ya memang menurut pemerintah bahwa kalau misalnya kita tidak menjalankan risk avoidance, maka dampaknya adalah bisa chaos tuh teman-teman yang di rumah sakit. Nakes juga sangat berbahaya kalau banyak sekali orang terkena COVID. Nah, itu salah satu contoh teman-teman mengendalikan. Ya. Jadi jangan sampai kita terkena, udah kita tidak lakukan. Walaupun metode ini itu sangat baik, tetapi tidak disukai oleh beberapa klien. Ya. Tidak suka beberapa klien. Karena ya contohnya kita di rumah aja, kan orang manusia kan makhluk sosial ya, pengen di luar. Ya. Contohnya apalagi penghindaran, dia punya mobil teman-teman, tapi dia nggak pakai. Kenapa kok mobilnya dibeli tapi nggak dipakai gitu ya? Ah udahlah, nggak usah pakai lah. Resikonya tinggi. Kalau saya pakai mobil, selain macet, kalau kesenggol motor, beban lagi gitu. Nanti tabrak, mobilnya rusak lah atau apa dan sebagainya. Udahlah di rumah aja. Gitu. Itu avoidance teman-teman. Jelas teman-teman? Ya memang nggak disukai sih. Kayak contoh misalnya dia pengen beli rumah, tetapi yang ada kolam dia pengen beli rumah tetapi tidak mau ada kolam renangnya. Kenapa? Padahal kamu orang kaya. Oh nggak mau beli kolam renang? Enggak, saya masih punya anak kecil. Saya pengennya rumah yang biasa saja, nggak ada kolam renang. Takut dia kalau dia punya kolam renang, anaknya kecebur, ya terjadi meninggal misalnya. Dia takut. Nah itu namanya risk avoidance. Jelas teman-teman? Ya, itu metode pertama. Ya, kemudian ada lagi teman-teman segregation. Itu merupakan sebetulnya salah satu metode juga ya, risk control method, segregation atau dikenal dengan diversifikasi. Ya, pemisahan. Ya, memang kalau kita bicara segregation atau diversifikasi, itu biasanya memang kita lebih sering kalau kita berinvestasi kan. Ayo dong, don't put your egg in one basket gitu kan. Jangan masuklah dalam telur itu dalam satu keranjang. Nanti kalau keranjangnya jatuh, telurnya pecah semua. Nah, Anda harus masukin ke keranjang-keranjang yang lain. Nah, itu sebetulnya itu dia sedang menjalankan salah satu metode, teman-teman. Metode manajemen risiko. Yang kategorinya adalah risk control method, teman-teman. Jelas ya? Ya, segregation. Ya. Contohnya apa? Memang kondisinya nggak enak ya. Jadi kayak misalnya nih, kita mau berangkat ke luar negeri gitu ya, teman-teman ya. Suami dengan anak pertama naik pesawat yang pagi. Istri dengan anak kedua pakai pesawat yang siang. Ya, nanti si suami nunggu di airport sana. Tujuannya buat apa? Manajemen resiko. Jangan sampai nih satu keluarga habis semua. Benar nggak teman-teman? Kayak contoh kemarin kita para mentor CFP di FPSB diajak jalan-jalan sama FPSB jalan ke Bali teman. Padahal ya itu kan kita ada sekitar 25 orang. Itu ngumpul semua kan di bandara gitu ya. Tapi ternyata pesawatnya dibedakan sama Pak Trijoko. Jadi saya kebagian yang kloter pertama jalan. Nanti padahal bisa satu pesawat, tapi Pak Trijoko melakukan segregation ternyata. Pemisahan. Ya, kayak contohnya untuk menghindari resiko. Apalagi contohnya misalnya mobil apa tuh namanya? Iring-iringan presiden. Nah, kenapa kok wakil presidennya tidak masuk ke dalam mobil presiden? Kenapa harus 2 mobil? Ya itu tadi, teknik manajemen resiko, yaitu adalah risk control. Jelas teman-teman?
Konsepnya seperti itu. Kemudian apalagi adalah loss prevention, teman-teman. Langkah-langkah preventif untuk mencari pencegahan, misalnya kita punya alat pemadam kebakaran. Ya, ini walaupun ini udah kejadian, tapi minimal tidak kita punya, gitu ya. Atau juga loss reduction, teman-teman. Ya, loss reduction itu pengurangan kerugian. Ya, jadi artinya udah kejadian, tapi daripada nanti kebakaran tinggi, lah kita kasih itu aja pancuran air di atap langit-langit, itu loss reduction. Nah, kalau pengalihan resiko tanpa asuransi modelnya kayak gimana kok, gitu ya? Non insurance transfer. Pengalihan resiko tanpa asuransi itu modelnya gini, teman-teman. Misalnya Mbak Meliani punya restoran. Dia melirik nih Mbak Meliani. Aku mau beli, ada tanah tuh bagus banget nih kalau dia sewain. Tapi karena Mbak Meliani merasa bahwa restorannya bakalan terkenal, dia sewanya langsung 10 tahun. Nah, ini salah satu contoh ya. 10 tahun. Pak, saya mau sewa rumah Bapak. Mau jadiin saya restoran. Oke. Sewanya berapa? Sekian, dia bilang gitu. Pak, tapi saya mau bayar, saya mau kontraknya 10 tahun, Pak. Dengan harga yang sama. Nah, itu tuh. Ya. Saya bayar 10 tahun dengan harga yang sama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengalihkan resiko. Dia takut nih. Mbak Mila ini takut nih kalau misalnya dia bayarnya per tahun. Setiap tahun si orang ini, yang si landlordnya ini, yang punya tanah, menaikkan harga. Ya, bisnis saya lagi bagus, dia naikin harga terus gitu kan. Nah, untuk mengantisipasi resiko tersebut, teman-teman, Mbak Mila ini akan langsung booking. Langsung deh saya bayar 10 tahun ke depan. Ya. Artinya kalau saya punya 10 tahun ke depan, saya punya profit sekian. Nanti kalau tahun 11 saya mau lanjut lagi, ya saya minimal udah profit. Kalau dia mau naikin harga, ya silakan. Tapi dia jaga tuh selama 10 tahun. Artinya apa? Resiko kenaikan itu, kerugian yang terjadi, sebetulnya udah kita alihkan gitu ya. Risiko kenaikan harga tanah itu udah kita alihkan yang kepada pemilik rumah. Nah, itu namanya metode non-insurance transfer. Salah satu contoh. Jelas, teman-teman? Ya, risk avoidance, segregation, ada kira-kira ada soal nggak Pak Viko kayak gini? Bisa jadi. Ya. Jadi biasanya dia akan ngasih contoh, kira-kira dengan metode ini namanya metode apa ya? Gitu. Oh, risk avoidance. Kalau andaikan kalau misalnya bla 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 bla, non insurance transfer jawabannya gitu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat mappingnya ya. Ya, seperti ini. Jelas, teman-teman? Aman ya? Aman, Pak. Kemudian apa lagi, teman-teman? Setelah kita bisa mengkontrol resiko, baru kita gunakan risk financing. Nah, risk financing ini ada dua macam. Teman-teman bisa menggunakan risk transfer atau bisa menggunakan risk retention. Risk retention itu mengelola sendiri, ya, masuk ke dalam memberlakukan resiko. Tapi kalau risk transfer itu memindahkan resiko ke tempat lain, ya, biasanya ke lembaga keuangan. Biasanya apa yang dikenal risk transfer ini adalah asuransi, gitu teman. Jadi pada saat orang lagi menjalani kehidupan, bila terjadi resiko, dia nggak mau membebani dirinya akibat menanggung semua resiko tersebut. Dia alihkan resiko tersebut ke orang lain, yaitu adalah perusahaan asuransi. Nah, itu dia, teman-teman. Ya. Jadi artinya kalau kita ingin memberikan solusi asuransi kepada klien kita dalam mencapai tujuan keuangan dia adalah risk financing, yaitu adalah risk transfer. Tapi beda lagi ya teman-teman ya, kalau kita nanti ketemu klien yang istilahnya misalnya dia sangat concern dengan syariah gitu ya. Nah, kata-kata risk transfer ini tidak cocok. Ya, jadi kalau di syariah nanti bicaranya adalah risk sharing. Jadi ketemu lihat Pak, metode yang baiknya yang kita gunakan adalah risk sharing Pak. Yaitu adalah menggunakan konsep produknya adalah asuransi syariah Pak. Ah gitu.
ya. Tapi kalau nanti kita bicaranya ke orangnya konvensional gitu ya, misalnya ya udah kita dengan metode risk sharing Pak. Jadi kita risk transfer Pak. Jadi kita mengalihkan risiko tersebut kepada orang. Jelas teman-teman? Ya, jelas ya teman-teman ya. Ini Ya, nanti Pak. saya bagikan ya. Nah, teman-teman, terus bagaimana saya menentukan ini? Ya, kan ada tadi Pak Viko udah bilang kan ada risk avoidance lah, ada segregation lah, ada loss prevention lah. Kapan nih Pak Viko saya kasih ini kepada klien saya? Ada risk financing lah, ada retention lah gitu. Ternyata ada prosesnya teman-teman. Jadi tiba-tiba kita nggak bisa juga sih. Ya walaupun sebetulnya kalau teman-teman di asuransi ya dia udah default kan, karena dia bawa produk kan. Tapi kalau kita lihat sebagai seorang CFP, maka kita harus kaji itu teman-teman. Jadi yang pertama kita lihat adalah yang pertama kali apa? Identifikasi resikonya. Ketemu klien nih, klien udah nyewa kita nih, udah ngobrol. Oke. Jadi kita tahu, oke, saya hari ini mau bicara manajemen resiko kepada dia. Saya harus tahu dulu identifikasi resikonya yang terjadi apa terhadap dia. Bapak kerja apa Pak hari ini Pak? Bro William, aku kerjanya pilot. Aku kerjanya di rig. Wah, kerjanya berat banget saya bilang. Ini resiko. Bapak punya apa? Anak ada? Ada, saya anak. Usia berapa anaknya? 5 tahun. Wah, masih panjang perjalanan anaknya supaya dia tercapai. Padahal ditulis dia pengen tujuan pendidikan anak. Identifikasi risiko yang akan terjadi. Kalau bapaknya meninggal gimana nih? Ya teman-teman. Ya, kalau bapaknya sakit gimana nih? Apa yang menyebabkan orang ini berhenti untuk bagaimana dia mencapai tujuan? Identifikasi risiko yang akan terjadi. Kita nilai. Ya. Angkanya kita cek. Kalau bapaknya gajinya udah 50 juta per bulan. Ini kalau dia berhenti, ini artinya potensi kehilangan penghasilan itu 50 juta per bulan dikali, istilah kasarnya, dikali 12 bulan, 600 juta setahun, dikali potensi yang hilang 20 tahun. Berapa miliar? Kita ukur. Ya. Baru dari situ, kita putuskan metode apa yang cocok bagi klien. Jelas tuh. Kayaknya saya pakai asuransi aja deh. Lebih bagus dan pastinya harus diskusi dengan klien. Ini kita bicara teori ya, walaupun kenyataannya beberapa teman-teman di agen asuransi pada saat dia juga seorang CFP, ya enggak sih, dia udah langsung bawa bendera Pak, kebetulan asuransi yang paling cocok sih untuk mengantisipasi risiko itu. Tapi kalau kita bicara teori standarnya adalah kita putuskan oke, dia pakai asuransi atau mungkin pakai risk control method aja deh. Yang risk avoidance sudah hindari aja deh Pak, gitu. Pilihan dan penggunaan metode memperkecil resiko adalah memilih kira-kira metode apa yang akan kita mau gunakan. Jelas? Ya. Berikutnya, administrasi resiko. Artinya apa? Monitoring. Kira-kira orang ini dengan menggunakan retention dikelola sendiri masih aman nggak ya? Dia masih nyaman nggak sih? Bisa jadi loh, teman-teman. Mas Kausa nanti ketemu klien. Saya nggak usah pakai asuransi deh. Saya punya 10 miliar. Yang tujuannya adalah untuk dana darurat. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu dengan keluarga saya, even tetangga saya sakit, saya bisa mengeluarkan dari dana darurat saya. Artinya apa? Dia menggunakan metode risk financing, betul. Tapi dengan cara kelola sendiri, betul. Ya, dia mau mengelola sendiri. Perusahaan juga ada yang menggunakan pola. Dulu perusahaan saya risk retention loh, teman-teman. Tidak pakai asuransi. Jadi si perusahaan dulu saya kerja, itu nggak ada asuransi. Apalagi dulu zaman dulu BPJS atau sekarang. Nggak ada. Dia punya dana khusus, teman-teman. Di perusahaan ini dia kelola sendiri.
Dia berinvestasi di situ, tetapi kalau misalnya ada karyawan yang terjadi masuk rumah sakit, dia ngambil dana itu. Risk retention. Apakah personal juga bisa, Pak Piko? Bisa. Kalau nanti ketemu klien yang istilahnya dia udah nyiapkan uang 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar untuk jaga-jaga nih. Kalau terjadi sesuatu uangnya udah ada. Nah, biasanya nih teman-teman, orang-orang kayak gitu udah levelnya udah beda. Dia memang nggak punya asuransi, tapi dia udah mengantisipasinya dengan metode risk retention. Dia udah siapin tuh. Bahkan dia rela asetnya akan dikucurkan apabila terjadi resiko. Nah, pertanyaannya apakah semua orang Indonesia seperti itu? Kan enggak. Kadang-kadang mereka nyiapin dana khususnya aja belum siap gitu. Nah, orang-orang yang seperti itu baru kita bisa kasih risk financing. Jadi nanti teman-teman, kalau ada ketemu klien nih, terus dia tiba-tiba, saya nggak punya asuransi, udah pikiran positif aja, udah punya dana ya. Saya nggak ada lah kata asuransi lah di dalam portfolio keuangan saya. Hidup itu dari Tuhan. Tuhan akan menjaga keluarga saya. Ada juga yang kayak gitu teman-teman. Ya. Atau biasanya dia udah nyiapin dana gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak ada asuransi di dalam instrumen saya, udah pasti dia udah punya dana khusus. Kalau saya ya ketemu klien nih teman-teman, Pak ada asuransi? Nggak perlu asuransi di kehidupan saya. Saya kira kalau terjadi dalam perjalanan, terjadi resiko, kira-kira aset yang mana yang Bapak udah siapin? Yang tujuannya untuk membayari ini semua. Yang ini, angkanya berapa? Saya udah siapin 200 juta. Menurut Bapak cukup nggak 200 juta untuk mengantisipasi ini? Ya sejauh ini sih cukup-cukup ya udah. Kalau emang dia udah nyaman di situ, silakan aja. Dengan polanya dia sendiri. Gitu. Tapi kalau misalnya, Pak, kalau dia udah memaparkan, tapi biasanya kalau kita sebagai seorang CFP nih Pak, biasanya kita menggunakan risk transfer Pak, metodenya Pak, yaitu adalah asuransi. Tujuannya Pak, bahwa Bapak tidak perlu mengumpulkan 200 juta untuk hanya mempunyai dana 200 juta. Oh ya? Iya. Bapak cuma mau nyiapin 200 juta, Bapak hanya mengeluarkan aset Bapak, itu kira-kira 10%. Itu cuma 20 juta. Bapak mau bikin 20 miliar, Bapak mau bikin 2 miliar perlindungan. Iya, 2 miliar. Bapak cuma nyiapin 200 juta. Tidak perlu 2 miliar Bapak harus siapin. Sebagai bentuk dana darurat. 1,8 istilahnya ya teman-teman ya. 1,8 miliar. Bapak bisa kembangkan atau Bapak bisa nikmati. Nah, kadang-kadang kan orang suka gitu ya teman-teman ya. Kalau beberapa klien ngomong gini, aku tuh punya ini dana abadi. Oh, oke. Kok Bapak nggak nikmatin? Udah kerja udah berpuluhan tahun, 30 miliar, 5 miliar aja nggak nikmatin. Iya, saya pengen sebetulnya nikmati, tapi kan uang 5 miliar itu saya mau bagi ke anak saya masing-masing 1 miliar. Kalau saya nggak ada nih, ya minimal mereka dapatlah 1 miliar dari saya. Teman-teman, dengan metode risk transfer ya. Pak, mau nggak Pak? Bapak tetap menciptakan warisan 5 miliar, ya. Tapi Bapak bisa menikmati hidup. Gimana caranya, Pak? Pak, bisa pinjam 500 juta. 10% kan saya bilang. Kita akan bikin 5M. Oh ya? Ya. Nanti 4,5 miliarnya Bapak boleh jalan-jalan. Bapak boleh pakai. Bapak masih tenang. Bapak punya 5 miliar. Kalau amit-amit terjadi sesuatu nih, misalnya pencarian Bapaknya nggak ada nih misalnya. 5 miliar udah ada, Pak. Nah, 4,5 miliarnya Bapak bisa ajak. Bapak bisa pakai lah, beli mobil kayak apa kayak. Oh gitu ya, iya. Oh kenapa nggak dari dulu? Ah, gitu. Jadi dia pengen menikmati uangnya, cuma dia berpikir takutlah dia pakai kuenya nanti habis atau nanti nggak ada warisan dan sebagainya. Gitu teman-teman. Itu udah kita bicara warisan ya. Tapi kalau kita bicara rumah sakit, bicara asuransi itu banyak tuh teman-teman pembahasannya. Jelas teman-teman? Aman? Iya Pak.
Mm-mm. Ya, jadi kalau nanti teman-teman ke pembahasannya, nah ini tadi udah saya singkat ya teman-teman itu. Ini metodenya nih langkah-langkah ya. Ini dari resiko. Nanti teman-teman bisa baca, tapi minimal mapping materi babnya tuh teman-teman dapat gitu ya. Jadi kita belajarnya tuh terarah gitu. Nah, ini kayak gini nih, ini tambahan nih teman-teman, ini bagus juga. Saya belum tahu keluar atau tidak ya, tapi teman-teman baca aja. Jadi kalau kerugiannya tinggi, begitu dianalisa nih, kerugian tinggi atau frekuensinya tinggi, maka biasanya menggunakan avoidance kan. Yang ideal lah sebetulnya, walaupun juga pakai asuransi juga bisa. Ya. Nah, kalau kerugiannya rendah, tapi sering terjadi, maka loss prevention, langkah-langkah preventif aja gitu. Tapi kalau kerugiannya rendah, frekuensi terjadinya rendah, teman-teman metode yang digunakan adalah retention. Nah, ini teman-teman, kapan kita menggunakan asuransi? Kalau kerugiannya tinggi, tapi frekuensinya rendah. Orang belum tentu, Mbak Rizky ya, orang tuh belum tentu sakit kritis dalam kehidupannya, benar nggak? Orang tuh belum tentu juga di dalam kehidupannya dia selama hidup kecelakaan, belum tentu juga. Tapi kalau ini kejadian, benar-benar kejadian, kerugiannya tinggi, potensi penghasilannya bisa hilang, asetnya juga bisa hilang. Dia udah kerja udah puluhan tahun, teman. Ya, asetnya bisa hilang. Maka oleh sebab itu kita gunakan insurance. Ya, masuk rumah sakit, jangan sampai ganggu aset. Dirawat. Aset apa yang akan? Karena orang, ini pengalaman ya teman-teman ya. Orang masuk rumah sakit, yang dipikirin bukan sakitnya, benar nggak? Yang dipikirin pada saat orang dirawat, yang dipikirin apa di otaknya? Padahal fokus dia kudu sembuh. Yang dipikirin gimana bayar rumah sakitnya, benar nggak teman? Tuh, jelas ya, teman-teman. Nah, ini tadi administrasi. Jadi, pada saat proses hampir sama dengan 6 proses yang waktu kita belajar di modul 1, teman-teman. Jadi, administrasi risiko ini adalah monitoring. Jadi, setelah kita setuju, mereka melakukan penerapan, yaitu misalnya asuransi, gitu ya. Nah, proses administrasi risiko itu adalah monitoring kalau di perencanaan keuangan, 6 proses perencanaan keuangan. Peninjauan kembali secara periodik, ini orang kira-kira asuransinya masih bisa nggak sih menggunakan Pak, ini kan setahun yang lalu Bapak beli asuransi jiwa 2 miliar. Ya, kira-kira dengan angka 2 miliar ini gimana, Pak? Gimana ya? Ini kira-kira masih valid nggak ya? Nah, kita hitungin ya, Pak. Bapak ini ternyata setelah 2 tahun Bapak punya anak lagi. Ini hitungannya udah beda, Pak. Oh gitu ya? Iya. Itu dia, teman-teman. Ya. Jadi peninjauan setiap terjadi peristiwa penting dalam hidup. Ya, misalnya dia menikah, punya anak, atau mungkin kerja baru, kerjanya tadinya mungkin di bank, terus tiba-tiba pindah ke oil and gas, kan bisa aja terjadi. Artinya apa? Penilaian resikonya semakin bisa berubah tuh. Kita identifikasi lagi. Jelas, teman-teman? Bahwa Jelas, ini, Pak. ya, kode Pak, konsep. Ya, boleh nanya nggak, Pak? boleh, boleh. Silakan. Terkait dengan pengelolaan sendiri dari risk financing, Mm. kalau mungkin dalam pengalaman Bapak atau mungkin ini ya Pak, sejauh mana kita bisa mengarahkan klien, apakah kita harus mengarahkan ke risk transfer atau risk retention itu diarahkan ke investment, Pak? Karena kan pengelolaan sendiri, terutama khususnya dalam konteks loss ya, Pak. Eh, itu kan berarti kan kita kan keinginannya kan gimana caranya mengecilkan cost atau mempersiapkan dana yang lebih besar. Berarti kan pilihannya either insurance atau kita invest kan Pak. Nah, kalau dari pengalaman Bapak atau dari yang Bapak tahu, sejauh mana sih Pak kita bisa mengarahkan klien itu misalnya, oh saya mau risk retention, Em, oh ya udah boleh Pak kalau Bapak mau dengan investment di sini ABC atau sebaiknya dalam konteks manajemen risiko kita sebisa mungkin mengarahkannya ke insurance Pak. Oke. Kalau bagus pertanyaan nih Mas Ansari.
Bagaimana, kapan saya akan menganjurkan dia pakai risk retention atau risk transfer? Satu, yang pertama ya Mas ya, kalau memang resikonya rendah. Contohnya gini, Mas Ansari, saya mau bikin rawat jalan asuransi. Rawat jalan asuransi? Iya, yang personal. Soalnya dulu waktu di kantor saya di cover tuh Pak, Mas Ansari. Kalau misalnya pilek, batuk, masuk ke UGD itu dibayarin. Wah, tapi Pak, kalau Bapak beli asuransi yang rawat jalan, yang personal, itu cost-nya tinggi sekali, Pak. Mendingan Bapak kemarin, waktu Bapak kerja kemarin, itu Bapak kira-kira menghabiskan berapa? Apakah sampai 10 juta? Ya enggak juga sih. Selama ini kemarin kerja, eh, datang ke rumah sakit, cuman cek-cek gitu doang, setahun nggak nyampe 10 juta. Nah, kalau kayak gitu, daripada kita bayar asuransi, mendingan kita pakai metode risk retention. Artinya Bapak punya dana darurat 10 juta aja sebagai dana taktis, Mas, selama 10 tahun. Ya mudah-mudahan nggak terjadi sakit dan sebagainya. Itu yang pertama tuh, Mas Ansari. Jadi kita kasih risk retention. Tapi yang kedua, Mas, kalau misalnya kita ketemu klien dengan totally aset dan kita tahu kekuatannya dia nih, secara penghasilan, secara aset, dan kita untuk, wah ini kalau orang kayak gini, penghasilan kayak gini, Mas, terus tiba-tiba dia terjadi resiko tiba-tiba habis 500 juta, 1 miliar, ini habis dia kerja udah 12 tahun, nggak punya apa-apa itu. Suruh ngumpulin risk retention, misalnya dia suruh ngumpulin 500 juta, kayaknya kekuatan dia nggak bisa. Ada satu metode, Pak, bagaimana kita bisa menyiapkan besok. Kan kita nggak tahu ya, Pak, Bapak Ibu, kalau misalnya terjadi sesuatunya besok, jadi Bapak harus siapkan dananya besok, Pak. Apa Mas Ansari? Ya biasanya kita menggunakan risk transfer asuransi. Karena kita lihat nih Mas Ansari, kita lihat kekuatannya dia. Kalau memang orang ini secara aset levelnya udah HNWI ya di atas 15 miliar. Ya oke lah kalau memang dia punya 500 juta dalam bentuk dana taktis ya gitu ya. Nggak perlu asuransi mungkin bisa jadi gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang sorry ya level medium ke bawah memang nggak mau suka atau tidak suka ya biasanya kita kasih risk. Karena kekuatan dia di risk transfer juga nggak kuat Mas. Seberapa besar sih kekuatan dana darurat atau dana taksi yang dia siapkan untuk melindungi terjadinya resiko besok gitu. Makanya biasanya kita alihkan untuk Pak beli asuransi. Ya. Biasanya rawat inap itu setahun itu habisnya bisa sampai 200 atau 300 juta. Misalnya gitu ya. Nah, jangan sampai mengganggu aset-aset yang lain. Yaudah kita bikin asuransi aja deh Pak. Gitu Mas. Jelas ya Mas Ansari ya? Jelas, Pak. Jadi ada dua tuh Mas. Jadi kapan kita bisa kasih retention? Itu kalau memang kondisinya tadi yang di awal ya. Jadi misalnya dia daripada dia bayar asuransi apa tuh namanya perawat jalan misalnya udah biaya mahal betul juga masuk sakit juga pilek batuk juga gitu. Dan yang kedua adalah kapan kita menggunakan asuransi kalau lihat kondisi kliennya tuh Mas. Biasanya seperti itu. Memang nggak bisa kita pungkiri kita ini sebagai perancang keuangan paling banyak ketemu di medium kan. Klien-klien yang medium nih. Jarang kita ketemu klien yang kecuali emang priority banking ya, yang udah tahu nih aset-asetnya udah gede gitu ya. Levelnya udah beda tuh Mas. Kalau kita ketemu level HNWI, orang-orang yang udah asetnya di atas 15 miliar, itu metodenya udah nggak bicara asuransi itu sebagai pelindungan atau jaga aset. Justru lebih ke distribution biasanya. Orang-orang kayak gitu tuh, gimana caranya harta saya bisa eh, waktu saya pergi harta saya bisa rapi. Nah itu biasanya udah level-level ke situ tuh Mas. Ya, ini tempatnya nanti Mbak Weni tuh. Kalau nanti tahun ini benar-benar bicara apa tuh namanya ada asuransi masuk ke dalam bank, terus ketemu orang priority yang levelnya asetnya udah gede, bicara ya Pak saya mau nawarin asuransi rawat inap, nggak bakalan nggak bakal didengar gitu, nggak bakal didengar Pak. Jadi Mbak Weni ngapain nawarin asuransi? Saya punya aset 10 M memang udah khusus untuk itu. Karena aset saya udah 100 miliar nih gitu. Nah, tuh bicaranya udah high level lagi tuh. Nanti ilmunya naikin lagi.
Kalau sekarang kan kita baru bicara yang bawah ya, manajemen resiko gitu. Nanti bicara warisan, ya, pelestarian harta dan sebagainya. Gitu. Jelas. Jelas ya? Good. Oke, sebentar ya, saya kirim ke teman-teman. Oh, oke, oke. Itu ya teman-teman catatannya. Oke. Oh, Mbak Elina nanya ya, apakah di CV juga di CV enggak, Mbak? Di CV template yang tadi ya, yang ditanya sama Mas Ansari ya. Itu enggak. Nanti saya kirim ya teman-teman ya. Saya kirim ke teman-teman. Tapi besok, besok. Karena nanti nyambung dengan materi pendekatan sistematik. Karena itu penting. Nanti saya kasih. Karena teman-teman nanti bisa membandingkan. Ya, bisa menghitung dan membandingkan. Aman ya? Pak Modus itu Viko, aman. Hmm. Pak Viko, Ya, ya, Mbak. Mbak kalau Rizky. Hmm. kalau yang tadi page 1 yang ada piramida fondasi perencanaan keuangan masih ada nggak, Pak? Apanya? Ini layar hijaunya, catatannya. Oh, ada. Sebentar ya. Oh, tapi tulisan saya jelek. Nggak apa-apa. Ini. Ya, yang ini. Mau di capture atau saya kirim? Saya capture aja nggak Oke. apa-apa. Aduh, tulisannya kurang rapi ya. No issue, Pak, nggak apa-apa. Terima kasih. Ya. Jelas ya, teman-teman ya. Boleh. Mbak siapa? Oh, Mbak Lina. Oke, Mbak Lina gimana, Mbak Lina? Bonus itu Papa Lagi belajar. lagi belajar. Iya. Oke. Oke, good. Jadi sebetulnya nanti pada saat kita bicara asuransi nih, Mbak Lina, ada perencanaan lagi tuh, Mbak Lina. Jadi nanti kalau kita tadi kan bicara piramida perencanaan keuangan, di manajemen resiko pada saat kita bicara asuransi, maka nanti ketemu klien, kita bicara lagi tuh. Ya, nanti Mbak Lina juga akan ketemu klien, oh orang ini baru di level ini nih, gitu. Jadi nanti pada saat kita bicara perencanaan asuransi, ya, ada segitiga lagi, piramida lagi. Nah, gitu. Tadi kan Mbak Lina kan bicaranya jiwa ya. Kemudian bawah tuh paling biasanya nih, kita ini sebagai seorang perencana keuangan ya, ketemu klien itu, pertama kali kalau kita bicara asuransi, itu pasti rawat inap, Pak. Karena ini yang paling sering terjadi. Ya. Rawat inap itu asuransi rawat inap ya, maksudnya asuransi kesehatan ya, part asuransi kesehatan. Ya, ini rawat inap harus kita tanyakan, Bapak Ibu. Kalau tadi kan Mbak Lina ditanya, kalau saya jadi konsultannya Mbak Lina nih, Mbak Lina pasti saya tanya, Mbak Lina hari ini ada, kalau kita bicara manajemen risiko, ya kita bahas asuransi. Mbak Lina hari ini ada rawat inap nggak? Oh ada Pak Viko. Tadi kan Mbak Lina apa udah ditanggung kantor, benar nggak Mbak? Ya dari kantor. Mbak Lina nyaman nggak dengan kondisi yang dimiliki hari ini untuk memanage resiko kalau amit-amit terjadi harus rawat inap? Oh nyaman Pak Viko. Ya udah selesai. Artinya klien kita ini udah nyaman dengan kondisi itu. Even BPJS Pak Viko, iya. Even BPJS.
Jadi kalau kita ketemu, ini ambil positif buang negatif ya. Maksudnya ini kalau saya. Jadi saya tidak akan memaksakan klien untuk dia, even dia gajinya 100 juta, 200 juta harus ambil VIP dari perusahaan asuransi. Enggak juga. Kalau ada orang, jadi artinya gini, rawat inap itu tidak ada rekomendasi dari kita teman-teman. Jadi kalau kita bicara asuransi rawat inap, terserah kliennya gitu. Mau dia gajinya 100 juta pengennya BPJS, ya nggak ada masalah. Ada orang yang gajinya 5 juta pengennya di VIP. Ada juga. Jadi kalau saya lebih ke ini Mbak Lina, Mbak Lina dan teman-teman ya, lebih ke confidence-nya dia lah untuk rawat inap. Ya. Jadi kita bebaskan kepada mereka, tetapi setiap tahun harus dievaluasi. Jadi mungkin hari ini Mbak Lina, pada saat nanti Mbak Lina ketemu klien, Mbak Lina aku apa tuh namanya? Aku hari ini punya BPJS. Bapak nyaman nggak dengan BPJS? Ya, gimana mau tahu ya orang saya nggak pernah pakai, bener nggak? Jadi so far ya nyaman-nyaman aja lah. BPJS, BPJS, BPJS deh. Bisa lagi seperti itu. Ya udah jalanin aja. Oke Pak, kita pakai jalanin BPJS ya Pak, gitu. Karena menurut saya BPJS juga bagus ya teman-teman ya. Nanti tahun depan kita cross lagi, Pak, gimana Pak? BPJS-nya apakah masih nyaman? Aduh Mbak, untung Mbak Lina datang. Lagi, kita diskusi lagi. Ternyata kemarin tetangga saya masuk rumah sakit. Ternyata dia nombok Mbak, 40 juta. Kenapa? Nggak semua obat di cover. Misalnya contoh. Apalagi kan Menteri Kesehatan kemarin bilang bahwa BPJS tidak menanggung semua penyakit. Dan diharapkan peserta harus menggunakan asuransi swasta. Iya, kalau dia punya anggarannya, benar nggak teman-teman? Kalau dia nggak ada anggarannya gimana? Jadi artinya kita kudu evaluasi tuh Mbak Lina. Jadi BPJS jalanin. Nggak mendapat tanyain lagi. Sebetulnya aku tidak nyaman sih. Cuman kalau pengennya sih apa tuh lo masuk rumah sakit tuh tenang gitu-gitu kalau amit-amit ya. Tapi saya itu untuk menganggarkan untuk beli asuransinya itu gimana ya? Nah, pada saat nanti Mbak Lina dan teman-teman ketemu klien seperti itu, berarti turun lagi tuh, turun ke bawah lagi. Oh Pak, berarti Bapak belum bisa menganggarkan ya? Iya, tapi Bapak pengen nggak punya asuransi rawat inap? Pengen. Turun ke bawah, cash flow-nya dirapiin. Coba Pak, saya boleh lihat nggak Pak? Anggarannya kemana aja Pak? Pendapatan Bapak berapa semuanya? Sekian. Buka lagi financial check-up-nya. Cek lagi, Pak, sebetulnya nih Pak, karena pengeluaran Bapak ini lebih dari 45%, kan kemarin dibahas ya teman-teman, ini keluar juga nih teman-teman. Pada saat kita bicara pola anggaran ideal, masih ingat nggak kemarin? Belajar nggak? Modul 1. Hutang berapa hutang? 30. 30. Iya. Hutang maksimal 35. Hutang terbagi 2, ada produktif, ini keluar nih teman-teman. Konsumtif, produktif minimal 20, konsumtif maksimal 15. 15. Kemudian apa lagi? Investasi. Berapa? Minimal 10. Ini tabungan. Asuransi. Berapa asuransi? Minimal 10. Belanja maksimal 45. Dan ini standar. Ingat teman-teman, kita punya pola anggaran standar CFP. Mau nasabahnya menggunakan pola ini atau enggak, itu urusan dia. Tapi kita mengajukannya karena, Pak, biasanya kita ngomong gini, Pak, kita punya pola anggaran ideal. Yaitu adalah kalau di CFP kita punya anggaran ideal. Nanti kita cek ya Pak ya, apakah Bapak seperti ini atau tidak gitu. Begitu dicek nih Mas Azari ketemu klien, ini teori apa? 35 10 10 nggak ada teori saya kayak gitu. Saya itu konsepnya adalah ya pokoknya utang 50%, sisanya adalah buat saya hidup. Ya biarin aja Mas Ansari kalau ketemu klien yang kayak gitu ya nggak ada masalah. Selama dia nyaman. Oh iya Pak, Bapak nyaman ya Pak? Iya, saya nyaman dengan kayak gitu. Ya Pak, tapi kalau kita punya standar Pak. Pola anggaran kita adalah 35, 10, 10, 45 Pak. Teman-teman kalau dilihat di 8 rasio keuangan, itu dibahas juga loh teman.
Lihat, teman-teman. Nih. Makanya 8 rasio profil resiko tuh teman-teman apalin. Lihat, tadi rasio tabungan berapa? Pos tabungan minimal 10%. Standar kita. Ngutang boleh nggak ngutang? Ada, ngutang boleh. Tapi berapa? Debt service ratio-nya. Kita punya standar. Maksimal berapa tadi? 35%. Standar kita. Ada di buku. Ini adalah template CFP. Buku yang akan kita berikan kepada klien. Bahwa kita punya template-nya. Dan kita buku ini langsung menilai. Dia itu ideal atau tidak. Jadi kalau misalnya dia punya pendapatan 660 juta, terus dia punya cicilan setahunnya 104, maka kita kategorikan apa? Bagus sekali ya Pak. Rasio Bapak ideal Pak. Oh iya ya, Mbak Rizky ya? Iya Pak. Bapak cuma 15%. Emang maksimalnya berapa? 35. Oh kalau kayak gitu saya boleh ngutang lagi ya? Terserah Bapak kalau mau ngutang. Asalkan tidak lebih dari 35 Pak. Betul. Gitu Mbak. Jadi Mbak Lina jadi lihat dari plan-nya. Jadi kalau nanti udah perawat inap udah beres, baru kita naik ke sakit kritis. Penting nggak sih Pak Viko? Penting. Kita bahas nanti besok yang sakit kritis. Seberapa penting sih sakit kritis ya, di dalam perencanaan keuangan? Kadang-kadang klien kita juga bingung ya. Kenapa harus ada lagi sih asuransi sakit kritis yang ditawarkan ke saya? Saya tuh udah punya rawat inap sesuai tagihan loh. Ya kan? Kenapa ditawarin lagi sakit kritis sama teman-teman agen asuransi? Nah, itu teman-teman. Nanti besok saya bahas. Ya. Jelas, Mbak Lina? Aman? Ngerti ya? Jadi, jadi per level tuh Mbak Lina. Jadi kalau misalnya rawat inap, kemudian nanti sudah menurut Mbak Lina udah bagus, naik lagi sakit kritis saya gimana ya? Jiwa saya gimana? Nah, Mbak Lina, untuk sakit kritis jiwa, Mbak Lina kudu ngitung. Nggak bisa. Harus memberikan rekomendasi. Ada angkanya. Jadi pada saat Mbak Lina ingin memberikan apa tuh namanya sakit kritis dan asuransi jiwa, maka harus berikan angkanya berapa idealnya. Kadang-kadang klien kita ini, Lin, aku nggak perlu asuransi, atau bahkan gini, aku udah punya asuransi, benar nggak? Jadi kita sendiri, udah punya asuransi ya. Kalau kita tidak belajar CFP ya teman-teman. Oh ya udah, berarti manajemen risiko kita skip ya. Kita langsung ke investasi karena kamu udah punya asuransi. Kita enggak sekarang. Karena kita udah CFP, bagus sekali udah punya asuransi. Boleh tahu nggak berapa asuransi apa? Nggak ngerti. Oke, kira-kira nilai santunannya berapa? Katanya kamu punya asuransi jiwa, nggak ngerti. Klien aja nggak ngerti teman-teman. Begitu kita lihat, kita hitung, Mbak Lina hitung. Terus belajar sama kemarin Pak Viko gini hitungannya. Ternyata kamu tuh sebetulnya angkanya adalah 2,5 miliar. Kamu hari ini punya berapa Bapak? Aku punya cuma 200 juta. Pilihan di dia. Kalau terjadi apa-apa dengan keluarga, mohon maaf nih Bapak, kalau cuma punya 200 juta, kira-kira apa yang terjadi ya dengan keluarga Bapak Ibu? Wah, anak saya bisa nggak sekolah, ada kebutuhan 200 juta, paling cuma 2 tahun ya. Hitungan saya cuma 2,5 miliar. Jadi artinya kurang 2,5 miliar. Kurang 2,3 miliar lagi sih Pak. Dia pasti akan tanya, kalau memang dirasa penting, apa yang Bapak lakukan? Pengen merencanakan sih. Boleh tahu nggak kira-kira preminya berapa? Oh, kalau premi nanti saya akan panggil agen asuransi. Atau mungkin kita sendiri agen asuransi. Kita terdaftar juga sebagai agen asuransi juga bisa. Ya kan? Oke Pak, saya udah hitungin 2,3 adalah sekitar sebulannya misalnya 5 juta Pak per bulan Pak. Atau 60 juta per tahun Pak. Bapak bisa dapetin 2,3 miliar dengan usia Bapak. Menurut Mbak Lina kira-kira saya bisa nggak ya beli asuransi dengan anggaran 6 juta? Saya cek dulu anggaran Bapak ya. Cek, ternyata masih di bawah 10% anggarannya. Kan pos asuransi kan minimal 10%. Sorry ya Pak, Bapak cuma baru 5% dari total pendapatan Bapak. Jadi aku bisa dong Mbak Lina bikin asuransi yang 2, bisa Pak. Itu teman-teman. Walaupun nggak mudah ya. Kayaknya saya kayaknya gampang banget gitu ya ngomong ketemu klien kayak gitu. Belum tentu kenyataannya seperti itu juga. Ya. Karena kita ngebedah klien kita untuk masuk ke anggaran itu nggak challenging ya.
Saya nggak bilang susah, challenging. Untuk benar-benar, ayo Pak, masuk yuk Pak ke anggaran. Karena kita udah masuk ke, karena kan biasanya kan kita bicara produk ya. Produk asuransi, produk investasi. Tapi kenapa dia tidak mau mengeksekusi? Mungkin anggarannya, pada saat mau masuk anggaran, itu nggak keluar tuh teman-teman. Datanya dia tuh nggak keluar, nih anggarannya apa aja gitu. Jelas, Mbak Lina? Saya. Good. Masuk ke bab berikutnya. Nah, apalagi nih kita mau belajar. Masih ada waktu ya, teman-teman. Prinsip dasar dan kontrak asuransi. Nah, ini dia ya. Kita mau bahas asuransi itu sendiri ya, teman-teman. Nah, saya udah buat catatannya. Teman-teman gak usah belajar lagi di buku atau di PowerPoint. Ini udah saya kasih catatannya. Nah, tuh, saya buka semua ya, teman-teman. Ini kalau kita belajar di modul bab 2 ya. Modul 3 bab 2. Ini ngebahas sih cuma ini doang. Teman-teman bisa capture. Ya, kita bahas yang itu dulu ya, prinsip dasar asuransi, teman-teman. Jadi kalau di prinsip dasar asuransi, itu ada konsep yang namanya insurable interest, keterikatan asuransi. Artinya apa? Jadi kalau orang mau beli asuransi, ini udah spesifik asuransi ya teman-teman ya. Kalau tadi kan kita udah bicara manajemen risiko, ini sekarang udah kita masuk ke asuransinya. Kalau kita bicara prinsip dasar asuransi, itu kita bicara keterikatan asuransi. Jadi artinya apa poinnya di sini? Nggak semua orang juga bisa bikin asuransi teman-teman. Kalau tidak ada eh, bisa dibilang kalau tidak ada hubungan emosi pada saat dia buat asuransi. Jadi maksudnya gini, saya mau buat asuransi nih Mbak Rizky, wah bagus sekali. Tapi saya mau kasih tetangga saya. Nah, maksudnya ya kalau misalnya saya terjadi apa-apa, nanti perusahaan asuransi ngasih uang, saya mau kasih ke tetangga saya. Dan ternyata nggak bisa teman-teman. Ya. Harus ada hubungan emosi. Contohnya siapa? Yaitu adalah istri, anak, atau orang tua. Orang tua pun juga masuk ke dalam kategori yang istilahnya bisa dikatakan adalah belum bisa dikatakan yang dekat tingkat emosional dengan istri dan atau pasangan dengan anak-anak. Jadi nggak bisa tuh misalnya dia udah menikah nih. Saya ketemu klien nih Pak Viko, dia udah menikah tapi dia nggak mau ngasih ke istrinya. Nggak mau ngasih ke anaknya juga, dia mau ngasih ke ibu bapaknya. Wajar kalau misalnya orang ini belum menikah dia pasti akan naik ke atas. Tapi kalau dia udah menikah perusahaan asuransi nggak mau teman-teman. Dia harus kasih ke istrinya. Dia juga harus kasih ke anaknya. Tapi saya mau ngasih ke orang tuanya. Harus ada istri dan anak-anaknya baru perusahaan asuransi mau setuju. Jelas teman-teman. Saking benar-benar insurable interest ini sangat penting. Ya. Bahkan dulu istilahnya sekarang kalau zaman sekarang kita tuh tidak bisa memberikan nilai asuransi jiwa manfaat ini kepada orang lain. Terutama waktu dulu kasusnya adalah berbicara wakaf. Zaman dulu teman-teman beda memang zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu belum diakui teman-teman. Jadi zaman dulu itu kalau kita mau wakaf ya kan zamannya sekarang tuh anak-anak klien teman-teman asuransi syariah itu adalah ngejual asuransinya adalah untuk wakaf. Jadi Pak, Bapak pengen bikin masjid nggak Pak? Pada saat nanti amit-amit dipanggil, meninggal, ada uang asuransi minimal 1 miliar kita bangun masjid. Atau mungkin uang ini akan dikelola oleh nazir. Nah, ya, kalau zaman dulu teman-teman sulit. Karena insurable interest-nya benar-benar kental banget. Dia nggak bisa tuh langsung masuk ke lembaga wakaf. Nggak bisa. Dia harus masuk dulu ke ahli waris. Yaitu adalah anaknya atau pasangannya. Baru bisa diberikan kepada nazir atau ke lembaga wakaf ya. Kalau sekarang lebih mudah. Nah, itu contohnya kayak gitu. Ya. Pak Viko, bisa nggak Pak Viko kalau saya ini pengusaha, terus saya ini pengusaha, terus saya mau kasihin asuransi kepada karyawan saya. Itu bisa. Itu bisa banget. Ya. Tapi yang nggak bisa sebaliknya. Maksudnya bukan nggak bisa ya. Maksudnya produknya di Indonesia belum ada.
si karyawan-karyawannya itu dia bikin asuransi untuk bosnya, teman-teman. Dengan harapan adalah kalau misalnya bosnya meninggal, perusahaannya bisa goyang. Nah, si karyawan ini tetap dapat nanti akan nanti akan dapat ahli waris, nilai santunan asuransi. Nah, untuk bayarin gaji-gaji mereka. Jadi dia masih tetap bisa bekerja. Untuk konsep kayak gitu sih belum ada ya, maksudnya di Indonesia. Yang ada tuh konsep yang keyman insurance. Jadi si si pengusaha ini, bos ini dia ngelihat, wah sales manager saya bagus nih. Tapi resikonya apa tuh namanya, kalau sales manager saya terjadi resiko kematian, wah bisa bahaya nih perusahaan saya, omset bisa turun. Nah, si sales manager itu dibeli asuransi, teman. Nah, itu namanya konsep keyman insurance. Itu bisa, ya. Jadi artinya si perusahaan ini bikin apa tuh namanya situ, dan nanti ahli warisnya adalah si perusahaan, ya, bukan ke keluarganya, ya. Itu dia. Kemudian apa lagi, teman-teman? Prinsip dasar asuransi ada prinsip of utmost good faith. Ini lagi rame nih, teman-teman. Ini lagi dibahas di OJK. Prinsip niat baik. Maksudnya apa? Orang bikin asuransi, ya niatnya baik. Bukan bohong-bohongan. Kalau memang kita sehat, tidak ada riwayat masuk rumah sakit atau operasi, ya udah kita declare semuanya. Kalau memang si klien ini, kita ini mau masuk asuransi, ternyata kita udah pernah rawat inap, udah pernah operasi, ya kita informasikan kepada perusahaan asuransi. Ya emang niatnya baik, sama-sama baik. Jadi prinsip utmost good faith ini, keduanya kudu punya niat baik, teman-teman. Saya perusahaan asuransi, saya akan membayari klaim kalau Bapak Ibu masuk ke perusahaan mempunyai polis asuransi, ya Bapak Ibu ceritakan semuanya. Gitu, teman-teman. Ya niatnya niat baik. Ya. Jelas ya, teman-teman ya. Nah, kasus yang beberapa isu yang kemarin, ada perusahaan asuransi tidak membayari nasabahnya akibat meninggal. Karena kenapa? Karena prinsip utmost good faith yang dijalankan tidak dilakukan, yang harus dijalankan tidak dilakukan. Artinya apa? Informasi yang diberikan tidak jelas. Saya nggak tahu apakah karena faktor agennya yang menutupi, atau mungkin dari si nasabah yang menutupi. Makanya peran agen asuransi itu, teman-teman, kenapa dia dibayar mahal? Karena dia bertanggung jawab dengan menjalankan prinsip utmost good faith. Jangan kong kali kong dengan nasabah. Ya. Si agen, karena dia dikejar target, Pak, Bapak udah pernah masuk rumah sakit? Udah. Apa? Jantung. Gak usah bilang ya. Ya bisa, teman-teman. Karena agen sudah terikat kontrak bahwa dia harus menjalankan prinsip utmost good faith. Kenapa kok nggak bisa bilang? Ya nanti kalau Bapak bilang, nanti polisi nggak jadi, Pak. Dia juga kejar target tuh, teman-teman. Nah, akhirnya mereka kerjasama. Dia bilang ke perusahaan asuransi, dia aman-aman saja. Ya. Nah, pada saat teman-teman terjadi klaim, perusahaan asuransi nggak mudah semudah itu. Dia akan melakukan yang namanya investigasi. Ya. Pada saat terjadi klaim, terutama klaim di bawah 2 tahun, teman-teman. Ini paling penting. Ya. Klaim di bawah 2 tahun, saya kok punya produk asuransi ini, terjadi resiko masuk rumah sakit, kemudian meninggal, kok prosesnya bisa sampai 3 bulan, 6 bulan, investigasi biasanya. Ya, biasanya itu karena klaimnya di bawah 2 tahun. Tapi biasanya kalau di atas 2 tahun sih harusnya lebih aman. Ya. Dia akan ngecek tuh, ini orang udah bener masuk, udah bener gak sih? Jangan-jangan dulu dia bohong lagi. Nah itu, teman-teman, dicekin sama perusahaan asuransi. Ya, dia tinggal di mana? Dia tinggal di Kebayoran. Semua rumah sakit yang sekeliling Kebayoran dia cek, teman-teman. Ya nggak semua rumah sakit di seluruh Indonesia dia cek ya. Kalau dia apa tuh namanya, dia masuk rumah sakitnya di Kalimantan zaman dulu, ya mungkin nggak bisa terpantau. Dia cek betul. Makanya butuh waktu. Jelas, teman-teman.
Kemudian prinsip dasar asuransi konsepnya adalah ganti rugi ya teman-teman ya. Dan konsep yang berikutnya adalah prinsip dasar asuransi adalah tidak dapat melebihi kerugian. Ini namanya subrogation teman-teman. Subrogation ini tidak dapat melebihi kerugian. Artinya pada saat orang membeli asuransi itu bukan berarti dia itu kaya, terutama untuk biasanya adalah rawat inap ya. Saya mau beli asuransi langsung 5 kartunya. 1, 2, 3, 4, 5. Pada saat saya masuk rumah rawat inap, kartu A saya masukin, terus semuanya, terus nanti kalau misalnya emang ada sudah lunas, terus sisanya saya mau klaim. Jadi lebihnya buat saya, nggak bisa teman-teman. Ya. Tidak dapat melebihi kerugian. Jadi kalau misalnya udah diganti kantor, terus dia mau dapetin lagi asuransi, mau di cover lagi sama ini, nggak bisa biasanya. Jadi kalau dari kantor, kalau kantor udah kantor sudah membayari full, terus dia mau klaim lagi di asuransi kedua ya nggak bisa. Terutama rawat inap ya, nggak bisa. Kecuali dia pakai metode rawat inap yang zaman dulu tuh, yang santunan harian, ya ganti ruginya memang kecil sih, tapi itu bisa. Tapi kalau sama-sama dia punya kartu, terus dua-dua kartu, ini kartu satu rawat inap kantor, terus kita punya asuransi rawat inap juga, asuransi rawat inap dari perusahaan asuransi swasta gitu ya. Terus kita ke admission, ini saya mau pakai dua-duanya, nggak bisa. Pilih salah satu. Mana yang mau dipakai? Ya, teman-teman. Nggak bisa dua-duanya. Nah, kalau misalnya ternyata dari kantor ada ekses, misalnya kita mau naik kelas nih, aduh, di kantor dapatnya kelas 2. Saya mau naik ke VIP. Nah, ternyata pada saat nanti keluar ada ekses tuh, kenaikan harga kamar. Pasti obat-obatan naik juga, dokter naik juga. Selisih 7 juta. Kantor cuma bayarin yang sesuai. Nah, karena kita punya asuransi swasta, 7 juta bisa kita klaim. Nah, nanti asuransi swasta akan ngecek. Namanya koordinasi manfaat. Jelas ya, teman-teman? Ya. Kemudian karakteristik kontrak asuransi itu ada sifatnya pribadi, ya perorangan teman-teman. Ada teori adalah premi yang dibayar lebih kecil daripada manfaat yang akan diterima. Betul. Nah, ini namanya aleatori teman-teman. Jadi kalau orang mau membeli asuransi, biasanya memang manfaatnya lebih gede daripada premi yang dia setorkan. Tapi tidak berlaku untuk asuransi syariah ya. Tidak boleh kata-kata ini. Pak, Bapak mau dapetin 1 miliar nggak Pak? Dengan uang kecil saja, Bapak bisa, ya, itu namanya prinsip aleatori kalau di dalam asuransi. Memang preminya yang dibayar lebih kecil dibandingkan manfaatnya, tapi di asuransi syariah tidak bisa. Jadi kalau nanti ada agen asuransi syariah datang ketemu teman-teman, terus dia konsepnya kayak gini, artinya dia belum syariah. Tidak ada konsep di syariah adalah dari uang kecil membeli uang besar. Ya, nggak bisa. Kemudian apalagi teman-teman, addition. Satu pihak mempersiapkan, pihak lain menerima atau menolak. Jadi kita menyiapkan dokumen nih, mengajukan, ya bisa jadi diterima, atau bisa jadi ditolak. Ya. Ternyata nggak mudah juga ya bikin asuransi. Ya. Persiapannya kudu banyak, dokumennya, kesehatannya, dan sebagainya. Termasuk klaim juga dong Pak Viko. Iya. Klaimnya bisa jadi ditolak. Itu bisa terjadi. Unilateral, penanggung terkena janji, ya, namun tertanggung tidak. Iya, maksudnya apa nih unilateral ini, teman-teman? Unilateral ini maksudnya adalah si nasabah membeli asuransi. Pada suatu titik dia nggak mau bayar. Ya udah, perusahaan asuransi nggak boleh ngamuk-ngamuk. Bayar dong. Kamu kan beli asuransi sama saya. Kamu harus bayar. Enggak, teman-teman. Dari sisi asuransi enggak. Ya. Tapi kalau nasabahnya bayar, perusahaan asuransi harus bayar klaim. Kalau memang masuk ke kriteria klaim. Jadi artinya itu dia. Penanggung itu maksudnya perusahaan asuransi ya. Terkena janji, jadi janji klaim lah istilahnya. Tetapi kalau tertanggung tidak ada janji. Jadi artinya kalau si nasabah nggak mau bayar, ya udah polisnya nggak aktif aja gitu. Nggak mungkin dimarah-marahin sama perusahaan asuransi.
Itu namanya konsep unilateral di dalam karakteristik kontrak asuransi. Ya. Dan berikutnya adalah kondisional, adalah artinya apa? Kewajiban penanggung perusahaan asuransi mempersiapkan kontrak terkondisi dengan kewajiban tertanggung membayar preminya. Jadi persiapan dokumen-dokumennya, perjanjiannya, dan sebagainya. Jelas, teman-teman? Aman? Mbak Lina, Mbak Rizky, Mas Asansari. Ya, Pak. Secara teori ya, ini Aman, aman. teori loh teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal baca aja. Ya, ini Tapi ini Pak nanti tidak terpisahkan Pak. Misalnya soalnya kalau dengan prinsip-prinsip misalnya untuk syariah, kan misalnya kalau akad syariah kan kayak tolong menolong gitu Pak, nggak masuk di sini Pak ya. Jadi oke. di CFP enggak. Oke, baik Benar-benar Pak. murni konvensional. Oke, Jadi baik. jangan takut nanti kan ada soal-soal syariah nggak ada. Oke, siap Pak. Makasih. Aman. Oke, wow. Oke. Jadi nanti teman-teman kalau kita balik lagi, nah ini nanti kita bahas besok saja sih, nggak ada masalah teman-teman. Nah jadi nanti pada saat kita bicara perencanaan asuransi, maka opsinya ada 2 nih teman-teman. Saya buat lagi deh, terakhir ya teman-teman ya. Ini kan rawat inap ya. Ini sakit kritis, ini jiwa. Nah, nanti opsinya nih teman-teman, ada 2 nih. Kalau nggak klien kita pakai tradisional, atau pakai produk yang namanya PEDI. PEDI itu kalau zaman dulu namanya unit link teman-teman, yang ada investasinya. Nah, ini yang sering dikomplain sama klien kan ini nih, yang produk ini nih. Bukan masalah produknya yang salah, produknya menurut saya bagus. Cuman informasi dari agen kepada klien itu yang kadang-kadang kurang tepat gitu. Jadi dianggapnya produk unit link ini menjadi produk yang gagal, produk gagal. Menurut saya produknya nggak gagal. Produknya bagus banget. Jadi nanti besok kita akan bahas kapan nih Pak Viko klien saya ini saya akan berikan manfaat tradisional. Kapan nasabah saya akan kita berikan produk PID. Nah, itu dia. Sekaligus juga nanti teman-teman bisa paham pada saat nanti klien itu menyodorkan polis-polisnya yang existing nih, dia udah punya polis, kita bisa baca, oh ini PID, oh ini produk tradisional. Nah gitu teman-teman. Oh di dalam produk tradisional dan PID dia punya manfaat rawat inap. Ya, ada sakit kritisnya juga, ada asuransi jiwanya juga. Gitu teman-teman. Nanti besok ya teman-teman ya. Kita akan bahas pukul 7:30 karena sekarang udah jam 8 ya. Lewat ya teman-teman ya. Tadi kan kita masuk 5 menit ya teman-teman ya. Lewat sedikit 5 menit. Nah ini teman-teman, kalau kita lihat tradisional tuh seperti ini. Tam. Ya. Nah ini dia. Tuh. Besok ya, kita bahas ya lebih lengkap. Nanti kita bahas kapan bagusnya sebagai seorang perencana keuangan kita kasih asuransi jiwa tradisional, kapan bagi untuk unit link. Oke, ada pertanyaan? Baru masuk ke bab 3 ya. Besok kita akan bahas. Justru yang akan lebih memperdalam itu bab 7 ya, teman-teman. Bab terakhir itu, teman-teman. Karena itu pasti keluar tuh, teman-teman harus bisa ngitung. Jadi besok akan kita menggunakan kalkulator ya. Besok menggunakan kalkulator karena ada hitungan di bab 7. Oke, Mbak Dina, dapat sesuatu hari ini? Tambahan? Mas Asansari? Mas Bro William? Aman. Oke. Oh, oke. Oke. Nanti besok kita bahas karena di situ ada besok kita akan ada rawat inap. Rawat inap yang kayak gimana sih gitu ya. Kemudian nanti akan ada sakit kritis yang kayak gimana sih? Dan asuransi jiwa kayak gimana sih gitu, Pak.
Oke, nanti besok akan ada wawasan baru lah. Kita ngebahas asuransi lebih detail dan sekaligus ngitungnya. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup sesi ini. Kita ngebahas lagi besok, lanjut ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sehat ya, dan kita ketemu besok pagi, sore ya.